Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang dan selamat siang untuk Bapak Toto Ismawanto, selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis ini. Di hari ini, kami akan mempresentasikan atau memperkenalkan produk perbankan yang bernama Giro. Sebelum kami memperkenalkan produk perbankan Giro ini, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Sefira Darista, dan teman-teman saya. Saya Sinta Nurjana. Saya Rizky Amalia. Saya Nurlianti. Saya Putri. Saya Nurul. Saya Rina Silviana. Baik, untuk materi yang pertama akan dipresentasikan oleh teman saya, Sinta. Untuk teman saya, Sinta, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini ada latar belakang, yaitu pada masa sekarang terdapat banyak perkembangan yang dapat kita lihat dari dan rasakan. Salah satu aspek yang mengalami perkembangan yang begitu pesat adalah sektor perekonomian. Dengan meningkatnya likuiditas perekonomian, semakin marak pula dilakukan aktivitas pembayaran masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat memerlukan suatu badan usaha untuk menghimpun dan mengatur semua aspek aktivitas keuangannya. Bank adalah sebuah badan usaha negara maupun swasta yang memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memiliki sistem kerja menghimpun dana dari dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Bank menghimpun ini dalam bentuk simpanan, dan bank memiliki peran besar dalam peredaran uang di Indonesia. Menjadi sarana pembayaran dan yang terutama memberikan kredit berupa pinjaman kepada masyarakat. Beberapa jasa lainnya ditawarkan oleh bank adalah berbagai macam pilihan, yaitu ada tabungan, deposito, dan giro. Untuk perbedaan rekening giro dan tabungan ini pertama ada giro, yaitu memiliki laporan bulanan yang tercantum dalam rekening koran dan dilampirkan oleh bank. Yang kedua ada batas transaksi oleh giro dapat dilakukan dalam jumlah besar dan tidak terbatas. Yang ketiga adalah memiliki waktu yang efektif dan terbatas sesuai dengan tanggal yang telah dicantumkan. Yang keempat ada sarana penarikan berupa cek, biliet giro, dan sarana elektronik serta surat perintah. Yang kelima ini ada dana dapat dipindahtangankan. Untuk tabungan sendiri itu yang pertama ada tidak difasilitasi laporan bulanan yang bisa diakses oleh nasabah. Yang kedua ada batas transaksi terbatas. Yang ketiga ini adalah memiliki waktu yang fleksibel, dapat dilakukan transaksi hingga kapanpun. Yang keempat ada sarana penarikan berupa buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, dan kartu ATM. Dan yang kelima adalah dana dapat langsung diterima dan dicairkan. Untuk media penarikan uang, rekening giro, dan tabungan. Yang pertama ada sarana penarikan giro. Bisa dilihat di sini ada cek, yaitu cek ini menurut Kasmir dalam bank dan lembaga keuangan lainnya itu pengertian cek ini adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut. Untuk biliet giro ini merupakan surat perintah bayar dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah untuk memindahkan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada
pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lain. Untuk sarana penarikan tabungan sendiri bisa dilihat untuk kartu ATM berupa kartu, untuk buku tabungan berupa buku. Yang ketiga ini ada kwitansi, dan yang keempat ada slip penarikan. Untuk presentasi bisa dilanjutkan oleh teman saya, silakan Putri. Terima kasih, Saudari Sinta. Presentasi selanjutnya saya lanjutkan tentang ilustrasi penarikan giro dan tabungan. Rana dan Salsa memiliki usaha pribadi. Rana memilih rekening giro dan Salsa memilih rekening tabungan pada bank. Rana dan Salsa akan melakukan penarikan sebesar 2.500.000 pada bank BCA. Dan mereka pergi ke bank lalu menuju teller bank. Selanjutnya, setelah sampai di teller, Rana melakukan penarikan uang dengan cek sebesar 2.500.000. Di sini ada contoh cek. Selanjutnya, Salsa melakukan penarikan menggunakan slip penarikan sebesar Rp2.500.000. Di sini juga ada bukti dan contoh slip penarikan. Selanjutnya, di sini ada tata cara penarikan uang tanpa rekening giro. Salsa menerima sejumlah uang dari pelanggan sebesar Rp12 juta dan dia ingin melakukan penarikan, tetapi Salsa tidak memiliki rekening giro. Oleh karena itu, Salsa melakukan penarikan dengan cek. Salsa menerima sejumlah uang dari pelanggan sebesar Rp12 juta. Salsa ingin uang tersebut ditransfer pada rekening tabungannya. Salsa melakukan penarikan dengan biliet giro. Di bawah ini ada contoh biliet giro. Selanjutnya, ada pengertian giro. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Namun secara umum, giro adalah pelayanan jasa bank dengan suatu surat perintah berupa cek, biliet giro yang dibutuhkan dan ditarik oleh nasabah dan akan diberikan kepada bank untuk mengeluarkan sejumlah uang yang diinginkan tersebut. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Saudari Rizky Amalia. Baik, terima kasih Saudari Putri. Selanjutnya di sini merupakan contoh dari cek itu sendiri. Dapat dilihat di gambar yang ada di layar. Selanjutnya, ada jenis-jenis dari giro itu sendiri. Yang pertama, berdasarkan kepemilikan. Rekening giro terbagi menjadi dua, yaitu rekening giro perorangan dan rekening giro badan usaha atau perusahaan. Lalu yang kedua, berdasarkan jenis bank, ada giro pada Bank Indonesia, rekening giro pada Bank Perkreditan Rakyat, rekening giro pada bank umum, dan rekening giro pada bank syariah. Lalu yang ketiga, berdasarkan valuta, rekening giro dengan valuta rupiah, dan rekening giro dengan valuta asing. Lalu selanjutnya, berdasarkan instansi ada giro swasta dan giro pemerintah. Selanjutnya, perbedaan rekening giro perusahaan dan rekening giro perorangan. Rekening giro perusahaan digunakan untuk lembaga atau badan usaha negeri maupun swasta yang resmi terdaftar.
Memerlukan dokumen yang lebih rinci seperti akte pendirian usaha, dokumen izin usaha, dan lain-lain. Jumlah setoran awal sebesar 5 juta, memiliki saldo yang lebih besar karena digunakan untuk menaruh keuntungan penjualan suatu perusahaan dan memiliki rincian yang lebih detail. Selanjutnya yaitu rekening giro perorangan. Digunakan untuk perorangan maupun pribadi, digunakan untuk usaha mandiri yang yang didirikan oleh perorangan. Selanjutnya jumlah setoran awal lebih rendah yaitu 2 juta dan memerlukan dokumen yang hampir sama dengan pembukaan tabungan. Dan yang terakhir yaitu biasanya dimiliki untuk kepentingan pribadi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Norlianti. Kepada Saudari Norlianti, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Rizky Amelia. Presentasi akan saya lanjutkan. Pihak yang dapat membuka rekening giro di Bank Indonesia antara lain, 1 bank, 2 instansi pemerintah, 3 lembaga keuangan internasional. Selanjutnya, syarat pembukaan rekening giro perseorangan, mengisi aplikasi pembukaan rekening dan kartu contoh tanda tangan. Yang kedua, fotokopi KTP, SIM, paspor asli diperlihatkan. Dan yang ketiga, fotokopi paspor dan KIMS atau KITAPS bagi WNA asli diperlihatkan, fotokopi NPWP asli diperlihatkan. Yang kelima, minimum setoran pertama 2 juta. Selanjutnya, karakteristik giro. Yang pertama, jumlah dana dalam rekening giro sifatnya fluktuatif, naik turun. Yang kedua, memiliki sistem pencatatan yang lebih rumit daripada jenis simpanan lainnya. Yang ketiga, jumlah merupakan salah satu rekening dengan jumlah biaya yang relatif murah. Yang keempat, termasuk jenis rekening yang menetapkan dananya berlangsung dan jangka waktu pendek. Yang kelima, memiliki suku bunga yang tergolong rendah. Yang keenam, pencairan dana dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh pemiliknya. Yang ketujuh, tidak cocok dijadikan sebagai lahan untuk investasi. Dan yang terakhir, termasuk jenis rekening yang lebih lengkap dari segi pelayanan perbankannya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nurul. Untuk Saudari Nurul dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu fungsi giro. Yang pertama, dapat mentransfer uang dengan nominal besar. Yang kedua, berfungsi sebagai sarana pembayaran atas pembelian perorangan maupun perusahaan. Yang ketiga, dapat digunakan untuk melakukan pembayaran resmi tanpa biaya administrasi. Yang terakhir, dapat melakukan transaksi hingga lebih dari 500 juta dalam sekali penarikan. Selanjutnya, yaitu manfaat dari giro. Yang pertama bagi bank, yaitu sumber dana murah dan sarana untuk mempromosikan produk lain. Bagi nasabah, yaitu yang pertama, memberikan rasa aman bagi kedua pihak, baik pembeli maupun penjual. Yang kedua, kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran. Yang ketiga, untuk berjaga-jaga apabila terdapat pengeluaran mendadak. Selanjutnya, ada sarana penarikan giro. Yang pertama yaitu cek. Surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah dana yang tercantum dalam cek. Yang kedua yaitu bilet giro. Surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang saham yang disebutkan namanya. Yang ketiga yaitu sarana elektronik, yaitu fasilitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan memanfaatkan teknologi komputer guna melakukan penarikan dana secara tunai dari satu rekening giro atau pemindahan dana dari satu rekening giro ke rekening giro lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rina Silviana.
Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah mekanisme cek. 1. Nama cek harus termuat dalam teks. Perintah untuk membayar sejumlah dana uang tertentu yang tidak memerlukan syarat. Tertera nama orang yang membayar tercantum. Tertera penetapan tempat dan tanggal di mana dan kapan cek akan ditarik. Tertera tanda tangan orang yang mengeluarkan cek. Penarikan kembali suatu cek harus disertai penarik yang menyediakan dana yang cukup pada rekening bank tertarik. Sampai tanggal kadaluarsa cek dihitung setelah lewat 6 bulan dari berakhirnya waktu pengunjukan yang merupakan 70 hari setelah tanggal penarikan. Selanjutnya, mekanisme biliet giro, yaitu tercantum nama biliet giro dan nomor biliet giro yang bersangkutan, tertulis nama tertarik, disertai perintah yang jelas tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana dibebankan kepada rekening penarik, tercantum nama dan rekening pemegang, tercantum nama bank penerima. Selanjutnya, penerimaan setoran giro, yaitu 1. Setoran tunai, 2. Setoran tunai dengan warkat bank yang bersangkutan, dan yang terakhir setoran tunai dengan warkat bank lain. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sevira Andarista. Baik, untuk materi ini yaitu ada kelebihan giro. Yang pertama, prosedur pencairan rekening giro tidak bisa secara langsung di mesin ATM, melainkan harus menggunakan biliet. Yang kedua, lebih praktis untuk bertransaksi karena tidak ada batasan minimal, bahkan bisa mencapai ratusan juta. Yang ketiga, transaksi menggunakan rekening giro bisa dilakukan kapan saja tanpa melihat jam operasional bank. Yang keempat, nasabah bisa membatalkan transaksi kapan saja. Yang kelima, nasabah akan menerima laporan secara detail melalui rekening koran setiap bulan untuk mendapatkan transparansi dan kejelasan menyangkut uangnya di dalam rekening giro. Lalu ada kekurangan giro. Yang pertama, penerima giro harus menunggu tanggal efektif untuk melakukan pencairan dana. Yang kedua, pencairan giro punya tenggang waktu sehingga penerima harus memperhatikan tanggal jatuh tempo tersebut. Yang ketiga, giro tidak bisa dibatalkan jika sudah dikeluarkan untuk pihak tertentu. Yang keempat, ada kemungkinan penipuan giro kosong. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Berikutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk para audiens yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengaktifkan audionya. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Lulu Fatona. Saya ingin bertanya, apa faktor pendorong bagi masyarakat untuk menggunakan giro? Sekian, terima kasih. Terima kasih Nurul atas pertanyaannya. Baik, ada yang mau ditambahkan lagi atau dipertanyakan lagi? Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah Putri Syafar dari kelompok 3. Saya izin bertanya, apa yang harus dilakukan oleh bank apabila menerima biliet giro yang diduga palsu atau dimanipulasi? Sekian, terima kasih.
Baik, terima kasih Habibah atas pertanyaannya. Baik, saya Reski Amalia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Lulu. Pertanyaan dari Lulu tadi, apa faktor pendorong masyarakat dalam menggunakan giro? Betul? Jadi, beberapa faktor pendorong para nasabah menggunakan bilet giro antara lain adalah kewajiban menyediakan dana baru timbul setelah tanggal efektif tiba atau jatuh tempo. Lalu yang kedua, pelaksanaan amanat sampai pada tujuan. Dan yang terakhir yaitu dapat dibatalkan. Mungkin itu saja dari saya. Apakah jawaban saya dapat diterima oleh saudari Lulu? Baik, terima kasih. Penjelasannya dapat diterima. Baik, izin masuk. Saya akan menjawab pertanyaan dari Habibah, yaitu apa yang harus dilakukan oleh bank apabila menerima bilet giro yang diduga palsu atau dimanipulasi. Jawabannya yaitu, bank tertarik yang memalukan penolakan cek dan atau bilet giro dengan alasan diduga palsu atau dimanipulasi wajib menahan dan menunda pembayaran cek dan atau bilet giro. Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih Nurul. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Liani. Saya izin bertanya, jelaskan resiko yang ditanggung oleh penggunaan cek dan bilet giro. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Fitri Liani atas pertanyaannya, akan kami jawab sebentar ya. Baik, untuk pertanyaannya tadi, jelaskan resiko yang ditanggung oleh penggunaan cek dan bilet giro. Nah, untuk jawabannya itu adalah resiko yang ditanggung oleh pengguna cek dan bilet giro ini adalah jika masa berlaku habis dan cek atau giro belum dicairkan, maka cek dan giro tersebut tidak bisa dicairkan. Dan jika cek hilang dan ditemukan pihak yang tidak bertanggung jawab, orang tersebut bisa mencairkannya. Kecuali giro, karena giro pencairannya dalam bentuk pemindahan ke nomor rekening yang tertera pada giro. Terima kasih. Apakah jawabannya bisa diterima, Fitri Liani? Baik, Sinta, terima kasih. Oke, baiklah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator, Safira Andarista, memohon maaf atas kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja pada saat presentasi. Terima kasih atas audiens, atas perhatiannya. Dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.